Halo guys, dimana saja kalian berada, apakah kalian sudah tahu kalau KBM aplikasi kembali mengadakan event yang sangat fenomenal serta juga menarik untuk selalu kita ikuti? Apakah itu KBM Writing Contest Season 8? 8 aku kayak gimana nih, kayak ini nih, 8 ya. Jangan lupa ikutan guys, syaratnya gampang banget. Apa sih aturannya? Aturan mainnya kayak apa? Nah, simak baik-baik aku bacakan ya. Kalian kan malas baca ya? Simak baik-baik aku bacakan. Yang pertama itu naskah berupa fiksi berbentuk novel atau cerbung ya. Udah biasalah kalian kan bikin cerbung. Nah, itu dia. Harus berupa novel atau cerbung. Dan yang kedua, hanya posting di KBM aplikasi guys ya. Cerita kalian itu hanya boleh kalian posting di KBM aplikasi. Berarti eksklusif di KBM aplikasi. Jangan pernah sekali-sekali kalian posting di aplikasi lain. Kayak novela, kayak apa lagi itu. Banyak kan kayak karya karsa atau good novel. Jangan sebelum periode berakhir. Sebelum lomba berakhir, jangan sekali-kali kalian menulis cerita kalian itu di aplikasi lain dengan yang kalian ikut lombakan di KBM aplikasi ya. Terus yang ketiga, minimal 30 bab dengan 1000 kata setiap babnya, kecuali sinopsis dan prolog ya. 1000 kata saja, nggak banyak-banyak kok. Satu bab cukup 1000 kata. Lebih dari itu boleh ya, tapi rata-rata orang bikinan sekarang itu satu bab itu 1000 kata aja, udah itu aja, tapi nggak boleh kurang. Kalau kurang nggak bisa. Oke, itu ketentuannya yang harus kalian pahami. Kemudian yang keempat, batas upload 30 bab minimum pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan sampai kalian lewatkan guys. Begitu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu 10 pagi, itu kalian udah setor minimal 30 bab. Oke, 30 bab, jangan sampai lupa. Kemudian yang kelima, memilih kategori writing contest 8. Nah, yang kelima ini yang paling penting. Kalau kalian sampai lupa memilih kategori writing contest 8, kalian tidak akan terdeteksi oleh sistem KBM kalau kalian mengikuti lomba tersebut. Oke, jadi nanti di KBM itu, di KBM aplikasi itu, ketika kalian mau upload naskah, kalian harus pastikan kategori yang kalian pilih itu adalah writing contest 8. Itu kuncinya, dan itu baru muncul, kategori tersebut baru muncul besok tanggal 5 jam 10 pagi. Ingat ya, jam 10 pagi. Kalian karena buru-buru pengen terlihat hebat mungkin ya, terus jam 8 pagi kalian udah posting, ternyata nggak ketemu kategorinya karena belum ada guys. Kategorinya itu baru muncul jam 10 pagi tanggal 5 besok. Oke. Kemudian yang keenam, cerita adalah naskah baru terhitung sejak Juli 2023 dan belum dimonetisasi, orisinil bukan hasil plagiasi. Nah, buat plagiator, kalian mending tidur aja deh ya, tidur ngorok daripada kalian copy paste, daripada kalian ATM apalah istilahnya, nggak ngerti gue. Murni ya karya kalian sendiri, jangan plagiat. Terus apa tadi itu ya, naskah itu harus baru, harus fresh from the oven, harus baru keluar dari oven, baru keluar dari sini nih, cerita baru. Ya boleh aja sih kalian mungkin nulisnya 2 tahun yang lalu, cuma belum pernah diadakan, belum pernah diposting dimanapun, belum pernah di share dimanapun. Nah, itu boleh kalian ikutkan. Yang penting sesuai dengan tema. Kalian ingat gak sih temanya apa? Temanya itu adalah tak percaya cinta guys. Tak percaya cinta. Bagi kamu yang sering merasa dikhianati oleh cinta,
bagi kalian yang tidak percaya lagi dengan kesucian cinta, dengan kesetiaan cinta, inilah saatnya kalian menggoreskan kekecewaan dan kesedihan kalian melalui tulisan di kontes KBM aplikasi pada kali ini. Serius, ini momen paling pas untuk kalian yang lagi patah hati, kecewa, benci, merana, dan tidak yakin dan tidak percaya dengan siapapun. Ini saatnya kalian menunjukkan kegalauan kalian, karena tema kali ini adalah tak percaya cinta. Mantap guys. Tapi sayangnya aku sedang percaya sama cinta. Kalau aku percaya sama cinta, apakah aku bisa membuat cerita ini? Gak tahu ya. Yang penting kita coba dulu. Jangan pernah menyerah. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Oke, guys. Kemudian yang ke-7, cerita tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan porno literasi. Udah deh. Bagi kalian yang masih suka membuat cerita berlendir, please. Udah gak zaman. Kasihan. Aku udah balik dari sana, serius udah balik. Aku udah tobat. Gak guna, serius. Bikin sakit kepala. Bikin dosa ya juga kan. Kasihan yang baca, kasihan anak-anak kita nantinya. Jangan karena mengharapkan uang, jangan karena mengharapkan cerita kamu itu dianggap seru, kalian lalu menyisipkan pornografi ke dalamnya. Porno literasi, pornografi. Oh my god. Please stop it. Berhenti melakukan itu. Ya. Mari bersama-sama kita saling menjaga kebersihan literasi Indonesia. Kemudian yang ke-8, peserta diharapkan tidak mengubah judul dan nama tampilan selama masa penjurian. Oke guys, ini paling penting nih. Ketika kalian udah upload nih cerita kalian, naskah kalian, segala macamnya, tiba-tiba kalian dengan seenak hati nih, aduh, gua ganti judul lah. Mungkin judul sebelumnya kurang nendang rasanya, misalnya kambingku berwarna hitam. Nah, kan kurang nendang tuh, ya kan? Terus kamu ganti dengan kambingku bulunya rontok karena ketombe misalnya. Itu nggak boleh, jangan ya. Jangan sekali-kali dirubah judulnya dan nama kamu misalnya kayak aku nih, namaku Triboy, terus aku ganti jadi Daboy, enggak. Jangan. Triboy tetap Triboy sampai periode lomba berakhir. Ya, paham kan? Ya, oke. Kemudian nomor 9, peserta wajib menyelesaikan tulisan, terutama para pemenang dan peraih favorit pembaca. Nah, ini bagi kalian yang sang juara 1, 2, 3, 4, pokoknya kalian yang mendapat reward itulah harus bisa menamatkan karya kalian itu sampai finish ya. Jangan digantung, tidak bertali para pembacamu. Kayak aku yang hobi sekali menggantung orang. Kemudian 10. Nah, ini dia nih. Share atau promosikan cerita yang dilombakan ke media sosial yang dimiliki untuk mendapatkan pembaca. Nah, biasanya ya di KBM itu 1-8 atau 1-7 itu gratis. Yang gratis itu bisa kalian promosikan di sosial media kalian untuk mengundang orang membacanya di KBM aplikasi. Untuk babak selanjutnya mungkin kalian bikin cuplikan atau narasi lain gitu kan, tapi tetap mengarah ke KBM aplikasi. Untuk apa? Ya supaya orang membacanya di KBM aplikasi, terus mereka dengan senang hati membayar bacaan tersebut. Tapi aku mikirnya gini loh, para pembaca Facebook itu mereka pinginnya yang gratis saja. Kalau perlu kita nggak usah bayar apa-apalah gitu. Tapi menurut aku sih menulis itu nggak gampang. Nggak ada sih salahnya kalian mau bayar di KBM aplikasi. Ya tapi bacalah cerita sewajarnya ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau kalian merasa nggak punya dana aja jangan baca. Tapi kalau kalian punya uang yang berlebih, ya bolehlah membaca karya penulis favorit kalian, ya kan?
Terus yang ke-11, cerita yang diikutsertakan tidak bisa dihapus dan dipindah dari KBM aplikasi dengan alasan apapun selama periode lomba dan berlaku untuk naskah juara. Nah, para juara itu yang berapa orang banyaknya itu naskahnya abadi di KBM aplikasi. Ingat itu guys, karya kalian itu abadi di KBM aplikasi, nggak bisa dipindah-pindah, diotak-atik ke sana kemari. Oke, itu dia. Yang juara ya, kalian yang nggak juara terserah mau diapain naskah kalian. Mungkin mau direvisi, mau ditampilin di aplikasi lain boleh ya. Aduh, mata gue udah berat, ngantuk kayaknya. Oke. Kemudian nomor berapa lagi nih? Nomor 12. KBM memiliki wewenang penuh atas ketentuan yang berlaku. Ya dong. Kita mah sebagai tamu ya udah nurut sama tuan rumah. Kemudian nomor 13. Apabila di kemudian hari terdapat klaim atas naskah yang diikutsertakan dalam lomba, maka segala hukum yang timbul sepenuhnya menjadi risiko peserta. Oh, itu guys. Jadi kalian jangan sekali-sekali mengkopas, memplagiat karya orang lain, ya. Bermain jujur lah, adil dan makmur. Kalian nggak perlu jadi orang lain, kalian nggak perlu mencuri. Tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan kalau kalian itu bisa dengan hasil pikiran kalian sendiri. Itu jauh lebih terhormat daripada kalian mencuri. Oke, aku nggak suka plagiator, serius nggak suka aku. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria penilaian. Apa aja sih yang dinilai oleh para juri? Nah, ini mereka ngasih bocoran loh. Yang pertama itu judul. Apakah judul menarik, clickbait, dan keterbacaannya dalam cover mudah dibaca? Nah, judul kalian itu harus menarik, harus clickbait, dan keterbacaannya dalam cover mudah dibaca. Jadi di cover kalian itu, di sampul cerita kalian itu bisa dibaca, misalnya judulnya Rahasia Keluarga Terlarang. Di covernya itu jelas Rahasia Keluarga Terlarang. Kemudian judulnya itu harus menarik. Ya kan banyak judul-judul menarik yang bisa membuat orang tertarik. Kayak kemarin itu aku nulis cerita di KBM Facebook ya, di grup Facebook, judulnya Kuburan yang Tidak Dirindukan. Itu sampai 2000 lebih yang baca ya. Itu kan kayaknya menarik gitu, kuburan yang tidak dirindukan, maksudnya apa? Kok kuburannya tidak dirindukan? Ada apa dengan kuburan? Nah gitu kan, mengundang gitu loh. Atau judul lainnya yang kemarin itu aku juga bikin apa ya? Oh ini, Nikmat Lidah yang Tercabut. Judulnya Nikmat Lidah yang Tercabut. Ya dicabut sama Tuhan lidahnya, bukan nikmatnya, bukan lidahnya dicabut, tapi nikmat, kenikmatan lidahnya itu kayak dibuhul gitu guys. Karena dia durhaka sama orang tuanya. Ya itu ceritanya. Aduh, udah kemana-mana nih. Oke, itu judul. Pastikan judul kalian itu menarik. Kemudian yang kedua, cover. Apakah keterbacaan judul mudah? Apakah tata warna menarik dan gambarnya membuat clickbait? Nah, gambarnya itu sendiri yang ada di cover itu juga harus menarik. Makin berat nih. Kemudian yang ketiga, sinopsis. Apakah sinopsis cukup menggambarkan cerita dan membuat pembaca penasaran untuk membaca bab berikutnya? Nah, di sinopsis kalian itu usahakanlah membuat pembaca tertarik ya. Belajari lagi lah, searching di Google tuh, nanya ke teman-teman penulis yang udah hebat-hebat itu bagaimana cara membuat sinopsis yang top, markotop. Kemudian yang keempat, opening. Apakah opening menarik, menggebrak, sastrawi atau biasa saja? Iya, itu kalian udah paham lah. Kemudian konflik. Apakah konflik menarik, tidak mengada-ngada, unik atau biasa saja? Terus yang keenam, alur cerita. Apakah alur cerita menarik, logika cerita masuk akal? Kemudian yang ketujuh, karakter. Apakah karakter konsisten, unik, sejalan dengan latar belakang atau biasa atau kurang? Kemudian 8, ending cerita. Jika sudah finish, apakah kita puas dengan endingnya? Jika belum, apakah kita penasaran dengan endingnya? Kemudian yang ke-9, pesan moral. Apakah cerita ini memberikan inspirasi, pesan moral yang kuat tanpa menggurui dan berdampak positif? Dan yang ke-10, keterkaitan dengan tema. Itu yang paling penting, yang ke-10 tuh. Temanya itu tak percaya cinta. Kalian jangan bikin cerita-cerita romantis, cerita yang mengharu biru. No. Tak percaya cinta, tapi ujung-ujungnya harus percaya dengan cinta. Pokoknya ada pesan moralnya lah, ya.
Karena cinta itu suci, cinta itu tidak pernah salah guys, tidak pernah salah. Kitalah yang membuat cinta itu terlihat salah. Oke, nah sekarang kita bicara tentang hadiah. Hadiah KWC. Aku malas bacanya kalau KWC. Aku bacanya ini kontes rating KBM rating kontes season 8 itu hadiahnya guys. Nah ini dia nih, 50 peserta yang mencapai 11 bab tercepat berdasarkan data dari sistem masing-masing mendapatkan 500.000 koin perak. 500.000 koin perak itu bisa dirupiahkan gak sih? Ketahuan materinya ya, makanya. Terus juara pertama, oh ya, 50 peserta tadi maksudnya gini loh guys. Apabila dalam waktu pokoknya dalam waktu singkat, misalnya dalam waktu seminggu kalian bisa menyelesaikan 11 bab pertama, kalian akan mendapatkan 500.000 koin perak. Wow, aku nggak tahu ya itu bisa diuangkan atau enggak. Kemudian yang nah ini nih, juara pertamanya guys, itu hadiahnya 6 juta guys. Itu gede loh, 6 juta itu gede ya, bagi kita ini itu gede banget. Tapi kalau bagi orang kaya mah itu mah upil doang. Yang pertama itu dapat 6 juta. Terus yang kedua 3 juta plus sertifikat ya. Ada lagi nih favorit juri 50.000, favorit juri 1 50.000, favorit juri 2 berapa ini? Bukan 50.000 guys. Aduh mataku nih, udah malam guys. Ini aku gedein dulu deh. Mana dia? Kalau favorit juri 1 itu dapat reward 750.000, lumayan. Yang kedua juga 750.000, yang ketiga juga 750.000. Terus favorit pembaca yang favorit pembaca 1 itu 1 juta, favorit pembaca 2 itu 750.000, favorit pembaca 3 itu 500.000. Hadiahnya banyak banget. Nah ini gua nggak ngerti nih. Oh bukan nggak ngerti. Best Emerald itu 750.000, Best Platinum 650.000, Best Gold 550.000, Best Silver 450. Ini apa ya? Best Racing Star 250.000, Best Pecah Telur 2. Oh my god. Nah demikianlah guys informasinya. Semoga kalian mau menontonnya sampai habis video ini sih. Jadi paham dengan apa yang telah aku uraikan sebelumnya. Oke guys, semua ini aku lakukan untuk kalian, agar kalian semangat mengikuti lomba. Lumayan kan, 6 juta loh untuk juara 1, 6 juta, juara 2 3 juta. Aku butuh waktu 1 bulan untuk mendapatkan 3 juta guys. Kalau ditambah nanti misalnya aku juara 2 dapat 3 juta lagi misalnya nih, kan gede tuh. 6 juta. Juara 1 misalnya dapat 6 juta. Waduh, alhamdulillah kalau benar dapat 6 juta. Mari kita semangat ya. Yang penting kita semangat aja dulu. Aduh, mataku udah beratnya, udah berkantong nih guys. Mungkin waktunya aku untuk undur diri dulu. Pokoknya dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat, tetaplah menulis, tetaplah berkarya. Tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu memajukan literasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Oke, pokoknya itulah. Bye.